Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rakib Assalam, mahasiswa semester 4 dari Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang COVID 5.0. Apa itu COVID 5.0? Simak berikut videonya. COVID 5.0. COVID 5.0 adalah kerangka kerja terbaru untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi TI yang dikembangkan oleh ISACA. COVID 5.0 menyediakan prinsip-prinsip, praktik, dan alat-alat untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya melalui pemanfaatan TI yang efektif dan efisien. Lalu, prinsip-prinsip COVID 5.0. Terdapat 4 prinsip. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Kedua, mencakup seluruh perusahaan. Ketiga, menerapkan pendekatan holistik. Keempat, mempertimbangkan faktor eksternal. Lalu selanjutnya, komponen-komponen COVID 5.0. Pada komponen-komponen COVID 5.0 terdapat struktur tata kelola. COVID 5.0 menyediakan struktur tata kelola TI yang komprehensif. Lalu, proses manajemen TI. COVID 5.0 menawarkan seperangkat proses manajemen TI terpadu yang mencakup perencanaan, implementasi, pengukuran, dan perbaikan berkelanjutan. Lalu ada kerangka kerja komprehensif. COVID 5.0 menyediakan kerangka kerja yang mencakup seluruh aspek TI, dari tata kelola hingga manajemen, memastikan penyelarasan dengan tujuan bisnis. Lalu selanjutnya ada kerangka kerja COVID 5.0. Pada kerangka kerja ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya melalui tata kelola dan manajemen TI yang efektif dan efisien. Lalu tata kelola TI dengan COVID 5.0. Yang pertama ada prinsip tata kelola. COVID 5.0 menyediakan prinsip-prinsip tata kelola TI yang komprehensif. Hal ini mencakup planning, dan organizing TI dengan strategi bisnis, serta memastikan nilai TI yang optimal. Lalu kedua, kerangka tata kelola. COVID 5.0 memberikan kerangka tata kelola TI yang mencakup struktur organisasi, proses, kebijakan, dan pengukuran kinerja. Selanjutnya, manajemen TI dengan COVID 5.0. Yang pertama, peran manajemen TI. COVID 5.0 menekankan pentingnya peran manajemen TI dalam mengarahkan dan mengawasi penggunaan teknologi informasi untuk mendukung tujuan organisasi. Kedua, keselarasan strategi. Manajemen TI harus memastikan bahwa strategi TI selaras dengan strategi bisnis dan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Ketiga, pengelolaan risiko. Manajemen TI bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan penggunaan TI dalam organisasi. Keempat, optimalisasi investasi. Manajemen TI harus memastikan bahwa investasi TI memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi dan dikelola dengan efektif. Untuk selanjutnya, proses-proses COVID 5.0. Yang pertama, mengatur tata kelola TI secara efektif. Kedua, merencanakan dan mengatur solusi TI. Ketiga, membangun dan menerapkan solusi TI. Keempat, memberikan layanan TI dan dukungan kepada pengguna. Kelima, memantau dan mengevaluasi kinerja TI. Selanjutnya, pengukuran kinerja dengan COVID 5.0. COVID 5.0 menyediakan serangkaian indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas penerapan tata kelola dan manajemen TI di organisasi. Pengukuran kinerja ini mencakup penilaian atas proses-proses TI,
pencapaian tujuan bisnis, dan keselarasan antara TI dan strategi organisasi. Lalu selanjutnya, implementasi COVID 5.0. Yang pertama, persiapan. Memahami kebutuhan bisnis dan tujuan organisasi, serta memperoleh komitmen manajemen puncak dalam menerapkan COVID 5.0. Yang kedua, penilaian kematangan. Melakukan evaluasi kesiapan dan tingkat kematangan organisasi dalam tata kelola dan manajemen TI saat ini. Ketiga, rancang solusi. Mengembangkan rencana implementasi COVID 5.0 yang selaras dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Yang keempat, implementasi. Menerapkan COVID 5.0 secara bertahap, mulai dari proses prioritas serta memantau dan mengevaluasi kinerjanya. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Melakukan penyempurnaan, pengembangan, dan adaptasi COVID 5.0. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.